Seorang suami habisi nyawa sang istri lantaran selingkuh. Aduh, perselingkuhan makin hari makin ganas aja. Berikut kronologinya. Nasib pilu Ayu Sri Wahyuniningsih, ibu rumah tangga 2 anak yang berusia 34 tahun, warga Gampong Puloloi, Kecamatan Tite Kemala, Pidie, yang tewas dihabisi suaminya sendiri. Jasad korban ditemukan dikubur dalam karung di kamar mandi belakang rumahnya pada Jumat 12 Januari 2024 sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat. Jasad perempuan itu ditemukan di lubang dengan kedalaman 50 cm. Pelaku bernama Munazar bin Sulaiman yang berusia 37 tahun sempat kabur setelah menghabisi nyawa sang istri. Polisi berhasil menangkap Munazar yang telah menghabisi nyawa sang istri saat dalam pelarian. Munazar seorang suami yang berusia 38 tahun tega menghabisi nyawa sang istri karena selingkuh. Tak bisa menahan air mata saat dihadirkan pihak kepolisian ke depan awak media. Dalam pernyataannya ke depan awak media, tampak air mata Munazar berlinang menyesali perbuatan keji terhadap sang istri. Api cemburu menggelapkan mata Munazar hingga tega mencabut nyawa sang istri. Munazar mengaku bahwa ia masih memiliki rasa cinta kepada korban. Ia pun mengatakan mengapa korban sampai hati berselingkuh dari dirinya. Saya sangat mencintainya. Apapun aku kasih, tapi mengapa ia selingkuh? Ungkap Munazar dengan tatapan kosong dan berlinang air mata seperti dikutip Minggu 24 Maret 2023. Menurutnya, selama mereka berumah tangga, apapun permintaan sang istri selalu dipenuhi. Bahkan, ia sering mengingat istrinya agar tidak melakukan hubungan perselingkuhan dengan pria lain. Ia juga mengaku sudah memaafkan istrinya atas hubungan dengan pihak ketiga yang sudah terlanjur terjadi sejak Agustus 2023. Waduh, kok ibu bisa-bisanya selingkuh? Padahal suami ibu orang yang paling tulus loh. Apa masih ada kurangnya, Bu? Munazar juga tidak menginginkan berpisah dengan istri, mengingat hubungan mereka telah dikaruniai 2 anak yang kini sudah remaja. Namun, kehadiran orang ketiga menghancurkan bahtera rumah tangga mereka dan nyawa sang istri melayang di tangannya. Saya seringkali mengingatkan istri agar anak-anak tidak berpisah dengan kami. Akibat kejadian ini, saya sangat terpukul, menyesal, semua sudah kehilangan, hancur sirna. Jelas Munazar sambil ditenangi oleh Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali. Aduh, ribet juga ya Pak jadi orang sabar. Udah sering diingetin, udah dimaafin berkali-kali, tapi masih aja mengulangi kesalahan yang sama. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sempat mempergoki istrinya melakukan perselingkuhan dengan pria lain dengan cara video call. Kehadiran orang ketiga ini membuat pelaku tersulut emosi dan gelap mata hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Ini sih a little piece of heaven versi lokal. Jika kau tak bisa menjadi milikku, maka jadilah milik Tuhan. Anjay. Peristiwa tragis ini terjadi di Gampong Puloloi, Kecamatan Titeu, Pidie, Aceh pada 11 Januari 2024. Korban Ayu Sri Wahyuniningsih yang berusia 34 tahun tewas setelah dihabisi Munazar. Kapolres menjelaskan peristiwa terhadap Sri Ayu Wahyuniningsih terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 di rumah kontrakan. Korban dan pelaku sempat terjadi cekcok pada Kamis pagi akibat kasus perselingkuhan. Kemudian berujung terjadi malapetaka pada siang hari. Korban dicekik dan dibekap dengan bantal hingga tewas. Sebelumnya sempat dipukul dan sedikit tubuh korban. Kata Kapolres Pidie, jasad korban setelah dihabisi dibungkus dalam karung dan dikubur dalam kamar belakang. Peristiwa itu terungkap pada Jumat siang saat anak korban berinisial HN berusia 12 tahun melihat gundukan tanah di kamar. Kemudian dilaporkan pada pihak keluarga ayahnya dan masyarakat setempat. Selanjutnya, pihak kepolisian bersama warga menggali kuburan tersebut dan menemukan jasad Sri Ayu Wahyuniningsih. Mungkin pelakunya panik
panik sehingga jasad istrinya dikubur dalam kamar setelah dihabisi. Terang Imam Asfali. Dikatakan Kapolres, pelaku setelah menghabisi sang istri, ia sempat tidur bersama dengan jasad korban sebelum dikuburkan pada esok harinya. Selanjutnya, pelaku melarikan diri ke Belawan, Sumatera Utara dan diburon selama 1 pekan hingga berhasil ditangkap petugas pada 18 Januari 2024. Semua barang bukti telah kita amankan. Nanti juga kita gelar rekonstruksi. Pelaku benar-benar menyesal atas perbuatannya. Jelas Kapolres, akibat perbuatannya Munazar dijerat dengan pasal 340 dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun dan maksimal hukuman. Kasus ini menimbulkan banyak komentar pro dan kontra dari para netizen. Banyak juga komentar yang geram dengan perbuatan sang suami. Salah satu contohnya dari akun @wawanbae.com. Kalau saya bukan karena masalah harga diri, mending ceraikan saja daripada berbuat konyol mendekam 15-20 tahun di penjara. Tapi beda lagi dengan akun @baharudin. Ia justru cenderung lebih pro kepada sang suami dan menyalahkan sang istri. Berikut komentarnya. Kalau saya setuju dengan jalan yang Anda pilih, saya pun akan melakukan hal yang sama jika istriku mengkhianatiku dan berselingkuh dengan pria lain, karena aku sangat mencintai istriku. Dan masih banyak lagi komentar-komentar para netizen yang pro dan kontra terhadap kasus ini. Dari kasus ini, Mimin cuma pengen bilang bahwasannya jangan pernah telat menghargai perjuangan seseorang yang tidak pernah bosan mencintaimu dan sebagainya. Mungkin terlihat sederhana, tapi kelak kalau dia benar-benar hilang, kamu akan sadar bahwa kamu kehilangan seseorang yang tulus mencintaimu. Kalau kalian bagaimana guys? Tim yang memperbaiki dengan satu orang walaupun kita sudah tahu buruknya dan enggan cari yang baru, atau tim yang ketika hubungannya seperti kasus ini mending cari yang baru? Jangan lupa komen di bawah guys.